Oke. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Favorit by Hanif ya. Kali ini kita kedatangan sebuah motor namanya TVS Ronin. Jadi kemarin waktu kita ngambil baja yang di sana tuh ya. Bukan baja ya, TVS King ya. Terus kita ngelihat ada TVS Ronin, bentuknya keren ya. Ya udah, akhirnya hari ini kita pinjem sama TVS Jogja. Jadi buat teman-teman yang pengen beli TVS King atau TVS Ronin bisa ke TVS Jogja aja, pengen lihat langsung. Motor ini harganya 39,5 juta rupiah, alias hampir 40 juta rupiah. Dan tampilannya, lihat dong, keren. Dia tuh kayak retro-retro gitu, tapi ada unsur-unsur modernnya. Dan beda sama yang lain yang cc-nya cuma 150, 175, dia cc-nya 225 cc. Tapi belum ada radiatornya, jadi dia masih oil cool aja. Bisa dilihat di sini, ada kayak semacam radiator, tapi ini adalah oil cool. Jadi buat dinginin oli, bukan buat dinginin air, karena dia nggak ada radiator. Kemudian motor ini tuh agak sedikit aneh ya, karena untuk sebuah motor laki, biasanya motor laki tuh nggak dikasih standar 2. Nah, yang ini dikasih. Dan kalau misalkan kalian tahu yang motor ini itu kan identik dengan berat, besinya tebel-tebel, kuat ya. Nih, di motornya juga sama, rasanya juga berat kalau kita pegang seperti ini ya, dibandingkan motor-motor Jepang yang kebanyakan besinya tipis-tipis gitu ya. Nah, tapi kita dikasih standar 2 di bagian sini. Dan cara standar 2-nya itu seperti motor-motor modern zaman sekarang ya, kan sampai di TikTok rame ya, kalau cewek bisa standar 2 itu, wow, tandanya tuh perempuan perkasa gitu. Enggak juga sebenarnya. Kalau kita tahu gimana cara triknya biar enteng. Nah, jadi kalau standar 2 itu, dia tuh biasanya motor zaman sekarang, nggak kayak motor zaman dulu, itu udah dibikin geometrinya pas biar kita nariknya gampang. Jadi kita tuh nggak perlu narik kenceng-kenceng, cuma dipegang dikit aja. Soalnya kita pakai berat badan kita, jadi kita harus diinjek nih. Ininya kita injek ya, injek, udah diinjek nih ya, naikin dikit, set, tuh. Nanti dia akan ikut secara otomatis tanpa pakai tenaga sama sekali, cuma sedikit aja, udah bisa. Nah, begitu pula di motor TVS ini. Jadi meskipun motornya gede, berat, standar 2-nya gampang. Dan kalau di standar 2, seperti ini dia tampilannya. Jadi kelihatan lebih keren sih, karena kalau miring tuh agak gimana gitu ya. Pas kita lihat langsung, ini motor tuh gede. Dan ini motor beratnya tuh 160 kg. Jadi emang berat. Dan kalau misalkan kita lihat, besi-besinya itu tebal sekali ya. Bisa kelihatan di sini ya. Nggak ada silikat. Las-lasannya juga cukup rapi, tebel ya, gede. Ini kayaknya belum dibuka nih. Nah, bisa dibuka ya. Dan bisa kita lihat juga plastiknya. Ini juga kualitasnya bagus ya. Jadi kemarin tuh waktu kita beli TVS, kita beli Kalisto ya. Kita beli TVS satu lagi tuh apa namanya kemarin? TVS Neo. Itu gua amazed sama motor ini, build quality-nya itu di atas rata-rata motor Jepang. Jadi kita lihat tankinya, besi-besinya itu bagus, tebel, presisi, dan material yang dipakai itu nggak pelit. Biasanya kan motor zaman sekarang tuh plastiknya makin banyak. Ini tetap banyak plat besinya. Ini masih pakai plat besi di bagian depan sini ya. Sampai ke spakbor belakang. Ini juga plat besi dan spakbor itu dari ujung ke ujung tuh. Jadi TVS itu kalau bikin bahan tuh nggak dihemat-hemat ya. Dibikin besi, tankinya juga gede ya. Lihat tuh, desainnya kayak gini. Nggak pakai motor-motor zaman sekarang yang diganti plastik ya. Dia masih full besi seperti ini. Dan bagian sini dibikin sedikit coak biar kaki kita tuh enak. Nah, yang lucu lagi di motor ya, kalau kita duduk seperti ini posisi duduknya agak beda sama motor-motor kebanyakan ya. Jadi stangnya itu maju ke depan, sama buat kita duduk itu majunya tuh seperti ini gitu. Jadi bawahnya itu tegak, kayak bawa sebuah motor bebek dibandingkan dengan motor laki gitu. Jadi habis ini kita mau ke Salatiga, kita pengen coba bawa motornya jalan-jalan, pengen tahu kalau dipakai jauh itu seberapa enak ya. Karena ini motor posisi duduknya agak beda sama motor-motor lain yang pernah kita coba. Nah terus ini kita bisa buka bagian tengahnya sini ya buat tankinya ya. Nah ini tankinya bisa muat 14 liter dan di sini ada tulisan E20, artinya dia sudah bisa pakai biofuel. Nah E20 itu artinya etanol 20%. Nah, terus kalau kita nyalain, nah ini nih. Speedometernya bagus sih, cuma menurut gua agak kegedean ya. Ada tulisannya have safe ride ya. RPM-nya cuma sampai sekitar 9.000 RPM ya. Terus di bawahnya ini ada berapa kilometer, sama di bawahnya lagi ada layar. Jadi kayak lucu deh, gue tuh nggak ngerti ya, ini kayak
layar LCD, tapi di dalamnya ada layar lagi yang pixelnya lebih gede. Jadi layar gitu. Dan kalau mau pencet-pencet ada di sini mode trip A, ya kan? Ada jamnya berapa lama kita mengemudi gitu kan. Sekarang jam 3.14, salah ini. Tinggal di set di sini nanti ya. Dan tombol-tombol di bagian sebelah kanan sini ada mode, ada urban sama ada rain. Jadi kalau misalkan lagi kenceng, nanti kita ngegas itu dia sama dia agak ditahan ya biar nggak gampang selip. Nah, terus ada kill switch-nya di sini dan ada hazard sama bawah starternya ada di bagian bawah. Nah, terus di sini ada tombol I. Gue nggak ngerti kalau kita pencet I itu nggak ada yang berubah sama sekali. Mungkin nih kalau kita konekin ke HP kali ya. Ada high beam sama pass beam di sini. Klakson. Nah, klaksonnya lumayan kencang untuk motor standar ya. Sekarang kita lagi jalan pakai TVS Ronin ya. Wah, ini motor seperti gue bilang tadi, itu pas kita naikin, ini posisi duduknya kan agak aneh ya, agak ke depan gitu ya dibandingkan dengan motor-motor biasa. Tapi setelah dipakai jauh, rasanya sih jadi normal-normal aja, baik-baik aja, dan gue nggak menemukan kayak fatigue yang berlebihan gitu kalau misalkan kita jarak jauh gitu. Jadi kalau dibilang ini ternyata motor pasti pakai nyaman gitu. Apalagi kursinya ini enak ya, busanya tuh kayak tebel lembut gitu. Terus suspensi depannya, suspensi belakangnya itu adjustable, tapi gue nggak tahu ini di setting berapa dari sananya, gue nggak ngapa-ngapain. Tapi ini settingannya pas banget buat gue. Jadi kalau lewatin jalan berlubang, polis tidur gitu, wah ini juara banget suspensinya ya. Bahkan menurut gue di antara motor-motor batangan ya, ini adalah suspensi motor batangan di bawah 250 cc yang paling enak sih. Ngelewatin jalan-jalan berlubang, jalan jelek itu kayak pede aja naik motor ini gitu. Dan seperti TVS pada umumnya, biasanya TVS itu suspensinya memang sesuatu yang diunggulkan sama mereka ya. Kemudian untuk mesinnya, ya tenaga mesinnya itu dia tipikal yang merata ya, mulai dari bawah, tengah, sama atas itu nggak ada yang meledak-ledak. Jadi dari bawah tuh torsinya udah ngisi terus gitu. Pas kita gas gitu ya, dan dia tuh getarannya sama suaranya tuh empuk gitu. Dia getarnya berasa, tapi rasanya tuh masih empuk gitu. Bukan yang sampai bikin kita kesemutan. Dan suara mesinnya semakin kencang itu semakin berkarakter ya. Jadi untuk motor di bawah 250 cc ini suara knalpotnya dari bawaan itu dan suara mesinnya itu enak banget loh. Jadi kalau kalian beli motor ini kalian nggak ganti knalpot, itu menurut gua no problem ya. Karena suara bawaannya itu sudah merdu dari sananya. Tapi kalau misalkan kalian kurang, ya tinggal diganti aja sih, nggak sulit lah ya. Dan motor ini tuh lebih enak dipakai buat lurus-lurusan ya. Kalau dipakai buat macet-macetan dan belok itu, menurut gua dia tipikal motor yang enak buat di jalan lurus, kurang lincah. Karena kalau kita pakai buat selap-selip, motor itu agak sedikit berat ya. Berasa gitu pas lagi pelan kita belok-belok selap-selip itu. Berat motornya cukup berasa di motor ini. Terus kalau kita pakai buat kenceng, ini baru berasa enak. Cuman mesinnya ini untuk ke 100 tuh gampang. Di atas 100 sudah mulai agak berat. Sama dia itu kayaknya jir belakangnya kegedean ya. Kalau dikecilin lagi mungkin rasionya buat dapetin top speed tuh jadi lebih enak sih. Soalnya ini mesin dia kan cuma sampai 9000 rpm ya maksimal ya. Tapi kalau kita udah mendekati 8000 rpm itu udah kayak mesinnya tuh udah mulai meraung-raung gitu. Karena kayaknya mesin motor itu tuh emang dibikin buat power delivery-nya yang smooth dari putaran bawah gitu. Emang buat touring sih, buat cruising, bukan buat nyari top speed seperti layaknya motor-motor sports yang ya nyari RPM tinggi terus gitu. Kemudian rem dari motor ini juga enak, rem depannya bagus, rem belakangnya bagus, sama-sama empuk ya. Nggak ada komplain lah pokoknya kalau soal pengereman. Dan kalau kita pakai di malam hari, lampu high beamnya itu cukup terang loh untuk bawaan motor standar. Udah sampai ke puncak kita ya. Nah, kalian bisa lihat di motor ini itu tuh dia punya fork depan ya, upside down, gede 41 mm. Jadi kesan gagah itu dapat. Sama bannya ini dia kayak dual purpose ya. Jadi kotak-kotaknya itu gede. Sama velgnya dia tuh kayak mau dibikin desain jari-jari biar kelihatan klasik, tapi sebenarnya enggak. Nah, terus rem cakram depannya itu sebesar ini ya. Gede, sama ada sensor ABS di sini karena emang udah ABS juga ya. Jadi di sini ada sensor buat sensor kecepatan, kalipernya 2 di bagian sini ya.
double piston maksudnya, bukan dua ya. Dan motor ABS-nya dia ada di bagian sini, ditaruh di belakang banget gitu. Nah, sama gue nggak ngerti kenapa motor-motor yang diimpor dari India itu selalu dikasih ginian ya. Royal Enfield juga sama, dia dapat beginian juga gratisan dari sananya ya. Dan besinya tebel-tebel banget ya. Mesinnya seperti ini, 225 cc, 20,9 PS, dan torsinya itu sekitar 19 Nm. Gede. Nah, cuma mesin ini, dia tuh tenaganya udah ada di putaran bawah. Jadi bawah itu ngisi terus. Ke 8.000 ke atas RPM-nya, dia getarannya agak sedikit berasa, tapi getarannya tuh yang dikit-dikit gitu loh, nggak yang padet gitu. Karena emang dia RPM-nya nggak terlalu tinggi juga. Sama yang gue suka, bagian sininya nih. Undercowl-nya ini dia plastik dan kesannya tuh ngasih kesan gagah banget. Remnya sendiri gue enak ya, depan belakangnya bagus ya. Ya di sini ada rem ABS juga. Terus si shock belakangnya dia ada preload dengan 7 buah settingan yang bisa kita atur. Terus lampu belakangnya rapi ya, nyatu sama si sasisnya. Dia pakai double cradle. Sama ini nih knalpotnya. Knalpotnya tuh besar untuk sebuah motor standar ya, kayak modifan. Termasuk tangkinya gede, dan kalau dinyalain, surprisingly suaranya bagus. Apakah dia netral? Netral ya. Nggak ada cemprengnya. Iya, menyenangkan loh. Untuk sebuah motor standar, bisa dapat suara kayak gini, ini bagus banget loh. Apalagi cc-nya masih di bawah 2,5. Kayaknya jarang deh motor yang di bawah 250 cc suaranya bisa ngebas kayak gini. Nggak ada cemprengnya sama sekali, bagus. Ya, jadi setelah kita nyobain TVS Ronin ini bisa gue bilang adalah motor dengan harga 50 jutaan ke bawah yang paling nyaman yang pernah gue coba ya. Koplingnya enak, remnya enak, joknya enak. Ya kayak pas udah naik ini tuh kayak nggak perlu dimodif-modif lagi. Udah bisa kita langsung bawa jauh. Udah keren, dan kawan-kawan tinggal selera aja sih. Kalau misalkan menurut kalian masih ada yang kurang ini, kurang itu, tinggal dimodifikasi. Tapi refine sekali motornya. Gue nggak nyangka ya. Gue pikir pas TVS Ronin keluar, oh ya bentuknya keren. Ini pas gue coba bawa, ternyata motornya emang se-refine itu. Menurut gue ini adalah motor yang cocok banget buat kalian yang suka pergi touring, jarak-jarak jauh sama temen ya. Tinggal paling kalau mau dibawa touring ya, tinggal dikasih box dikit kiri kanan gitu ya, biar bawaan barangnya tuh lebih gampang gitu ya. Tapi so far gua sangat tidak nyangka, bahkan bikin kepengen. Apa kita beli aja ya? Terima kasih, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye bye.